Halo semuanya, saya Aditya Sandi Pramananda. Di video kali ini, kita akan membedah materi dasar yang sangat penting dalam teori bilangan. Mari kita mulai pembahasannya. Pada slide ini kita melihat tujuan pembelajaran. Pertama, angka dan urutan, yaitu memahami angka dan cara menyusunnya dengan benar. Kedua, penjumlahan dan perkalian, yaitu operasi dasar yang sering digunakan dalam matematika. Ketiga, induksi matematika, yaitu metode untuk membuktikan suatu pernyataan benar untuk semua bilangan asli. Dan keempat, bilangan Fibonacci, yaitu barisan bilangan yang setiap sukunya merupakan jumlah dua suku sebelumnya. Itulah beberapa target pembelajaran yang akan kita capai. Untuk itu, yuk kita pelajari materi ini bersama-sama dengan semangat. Halo semua, kita masuk ke pembahasan pertama mengenai numbers and sequences. Bisa kita lihat di sini. Fokus utama kita adalah bilangan bulat. Himpunan ini mencakup bilangan bulat negatif, bilangan 0, hingga bilangan bulat positif. Nah, ada satu sifat yang sangat penting dalam bilangan bulat positif, yaitu well-ordering property. Sifat ini menyatakan bahwa setiap himpunan tak kosong dari bilangan bulat positif pasti memiliki elemen terkecil. Prinsip inilah yang nantinya akan kita gunakan sebagai dasar untuk membuktikan berbagai hasil penting dalam teori bilangan. Setelah memahami bilangan bulat, sekarang kita akan melihat klasifikasi bilangan lainnya, yaitu bilangan rasional dan irasional. Pertama, bilangan rasional. Bilangan ini adalah bilangan yang dapat kita tuliskan dalam bentuk pecahan. Definisi formalnya, sebuah bilangan disebut rasional jika bisa dinyatakan sebagai P dibagi Q, di mana P dan Q adalah bilangan bulat, dan syarat mutlaknya adalah Q tidak boleh sama dengan 0. Kedua, bilangan irasional. Ini adalah kelompok bilangan yang tidak mungkin bisa kita tuliskan dalam bentuk pecahan P dibagi Q. Contoh yang paling sering kita temui adalah pi, bilangan I, dan akar 2. Nah, lalu pertanyaannya, apakah akar 2 termasuk bilangan irasional? Mungkin kelihatannya sederhana, tapi untuk menjawabnya kita butuh pembuktian yang kuat. Di slide selanjutnya, kita akan membuktikan secara matematis mengapa akar 2 memang tidak bisa dinyatakan sebagai pecahan. Sekarang kita masuk ke teorema 1.1, yaitu pembuktian kontradiksi untuk menunjukkan bahwa akar 2 adalah bilangan irasional. Pertama, kita buat asumsi awal dengan menganggap akar 2 adalah bilangan rasional. Jika rasional maka ada bilangan bulat positif A dan B sehingga A sama dengan B dikali akar 2. Kedua, kita bentuk himpunan S, yaitu kumpulan bilangan bulat positif dalam bentuk K dikali akar 2. Berdasarkan sifat pengurutan baik atau ordering property yang kita bahas sebelumnya, pasti ada elemen terkecil di dalam himpunan S ini. Kita sebut saja elemen itu adalah S. Kita hitung sebuah angka baru dari himpunan S, yaitu X sama dengan S dikali akar 2 dikurangi S. Bentuk ini sama dengan S dikali dalam kurung akar 2 dikurangi 1. Karena nilai akar 2 kurang dari 2, maka nilai akar 2 dikurangi 1 pasti kurang dari 1. Akibatnya, nilai X ini ternyata lebih kecil daripada S. Hal ini menimbulkan kontradiksi, karena di awal kita sudah menetapkan bahwa S adalah elemen yang paling kecil di dalam himpunan S, karena terjadi kontradiksi. Maka asumsi awal kita salah, dan kesimpulannya adalah akar 2 adalah bilangan irasional. Sekarang kita akan membahas konsep penting lainnya dalam teori bilangan, yaitu fungsi bilangan bulat terbesar. Bilangan bulat terbesar dalam suatu bilangan real X yang dilambangkan dengan kurung siku X didefinisikan sebagai bilangan bulat terbesar yang nilainya kurang dari atau sama dengan X secara matematis. Floor X adalah bilangan bulat yang memenuhi kondisi kurung siku X kurang dari atau sama dengan X, dan X kurang dari kurung siku X ditambah 1. Fungsi ini sering juga disebut sebagai fungsi lantai atau floor function. Selanjutnya, kita mengenal istilah diffraction atau bagian pecahan. Bagian pecahan ini dilambangkan dengan kurung I kurawal X. Definisinya adalah selisih antara nilai X dengan bilangan bulat terbesar dari X itu sendiri. Dengan kata lain, kurung kurawal X sama dengan X dikurangi kurung siku X. Perlu diingat bahwa hasil dari bagian pecahan ini akan selalu berada di rentang 0 sampai kurang dari 1. Kombinasi antara bilangan bulat terbesar dan bagian pecahan inilah yang membentuk nilai L secara utuh. Mari kita lihat contoh. 1.4 mengenai pembuktian sifat fungsi bilangan bulat terbesar. Di sini, kita akan membuktikan bahwa untuk N bilangan bulat dan X bilangan real, nilai dari bilangan bulat terbesar X ditambah N adalah sama dengan bilangan bulat terbesar X. Kemudian ditambah N, langkah pertama. Kita misalkan bilangan bulat terbesar dari X adalah M,
Sesuai definisi yang kita bahas tadi, ini berarti M adalah bilangan bulat, di mana nilai M kurang dari atau sama dengan X, dan X kurang dari M ditambah 1. Langkah kedua, kita tambahkan nilai N ke seluruh ruas pertidaksamaan tersebut. Hasilnya menjadi M ditambah N kurang dari atau sama dengan X ditambah N. Dan X ditambah N kurang dari M ditambah 1 ditambah N. Langkah ketiga. Karena M dan N adalah bilangan bulat, maka M ditambah N juga pasti bilangan bulat. Berdasarkan definisi fungsi, ini menunjukkan bahwa bilangan bulat terbesar dari X ditambah N adalah M ditambah. Langkah terakhir, kita kembalikan nilai M ke permisalan awal, yaitu bilangan bulat terbesar. Setelah dengan demikian, terbukti bahwa bilangan bulat terbesar dari X ditambah N sama dengan bilangan bulat terbesar X ditambah N. Sekarang kita akan membahas lebih detail mengenai difference atau bagian pecahan. Bagian pecahan dari sebuah bilangan real X dilambangkan dengan kurung kurawal, seperti yang kita lihat pada rumus di kotak biru. Kurung kurawal X didapat dari nilai S dikurangi bilangan bulat terbesar dari X. Satu hal yang sangat penting untuk diingat adalah nilai bagian pecahan ini selalu memenuhi batasan mutlak, yaitu berada di rentang 0 sampai kurang dari 1. Nilainya tidak akan pernah negatif dan tidak akan pernah mencapai angka 1. Mari kita perhatikan contoh 1.5 agar lebih jelas. Pertama, bagian pecahan dari 5/4. Caranya adalah 5/4 dikurangi bilangan bulat terbesar dari 5/4, yaitu 1. Hasilnya adalah 1/4. Kedua, bagian pecahan dari negatif 2/3. Caranya adalah negatif 2/3 dikurangi bilangan bulat terbesar dari negatif 2/3, yaitu negatif 1. Jadi, negatif 2/3 dikurangi negatif 1 sama dengan 1/3. Perhatikan bahwa meskipun bilangannya negatif, hasil bagian pecahannya tetap positif, yaitu 1/3. Sesuai dengan batasan mutlak yang kita bahas tadi, sekarang kita beralih ke topik aproksimasi Diophantine, yaitu cabang teori bilangan yang mempelajari cara mendekati bilangan real menggunakan bilangan rasional. Untuk memahami ini, kita perlu mengenal prinsip rumah burung atau Pigeonhole Principle. Prinsip ini sangat sederhana namun kuat. Jika K ditambah 1 atau lebih benda ditempatkan ke dalam K buah kotak, maka setidaknya ada satu kotak yang berisi 2 atau lebih benda tersebut. Seperti pada ilustrasi di slide, jika ada 4 bola dimasukkan ke 3 kotak, pasti ada satu kotak yang terisi lebih dari 1 bola. Prinsip inilah yang mendasari teorema aproksimasi Dirichlet. Teorema ini menyatakan bahwa jika X adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka kita dijamin bisa menemukan bilangan bulat A dan B dengan batasan A berada di antara 1 sampai N. Hasilnya, nilai mutlak dari A dikali X dikurangi B akan lebih kecil dari 1/N. Ini membuktikan bahwa kita selalu bisa menemukan kelipatan dari suatu bilangan real yang jaraknya sangat dekat dengan sebuah bilangan bulat. Mari kita bedah lebih dalam mengenai teorema 1.2, yaitu prinsip rumah burung. Seperti yang sudah disebutkan, jika K ditambah 1 atau lebih objek dimasukkan ke dalam K kotak, maka setidaknya satu kotak akan berisi 2 atau lebih objek. Untuk membuktikannya, kita gunakan metode kontradiksi. Pertama, kita buat asumsi sebaliknya, yaitu tidak ada satupun kotak yang berisi lebih dari 1 objek. Jika setiap kotak maksimal hanya berisi 1 objek, maka jumlah total seluruh objek yang ada di dalam K kotak tersebut maksimal hanyalah K. Namun, perhatikan ilustrasi di slide. Di sana terlihat ada K buah kotak yang sudah terisi penuh. Tapi kita masih memiliki objek tambahan, yaitu objek ke K ditambah 1. Hal ini menimbulkan kontradiksi. Sangat mustahil jumlah total objek hanya K, padahal pada kenyataannya kita memiliki K ditambah 1 objek. Karena asumsi awal kita salah, maka secara logis kita bisa mengambil kesimpulan. Setidaknya satu kotak harus berisi lebih dari atau sama dengan 2 objek. Sekarang kita masuk ke teorema 1.3, yaitu teorema aproksimasi Dirichlet. Inti teorema ini adalah membuktikan bahwa kita bisa menemukan bilangan bulat A dan B, di mana 1 kurang dari atau sama dengan A dan A kurang dari atau sama dengan N. Sehingga nilai mutlak dari A dikali alfa dikurangi B hasilnya kurang dari 1/N. Mari kita lihat langkah pembuktiannya. Langkah pertama, kita bagi rentang pecahan dari 0 sampai 1 menjadi N buah interval atau kotak. Masing-masing kotak ini memiliki panjang 1/N. Langkah kedua, kita masukkan N ditambah 1 angka bagian pecahan, yaitu bagian pecahan dari J dikali alfa.
Mulai dari J sama dengan 0 sampai N, karena kita punya N ditambah satu angka tapi hanya ada N kotak. Maka menurut prinsip rumah burung, pasti ada minimal dua angka yang masuk ke dalam satu kotak yang sama. Artinya, jarak antara kedua angka tersebut pasti kurang dari 1 per N, misalkan dua angka tersebut adalah bagian pecahan K dikali alfa dan bagian pecahan J dikali alfa. Dengan K lebih besar dari J, maka nilai mutlak dari selisih kedua bagian pecahan tersebut kurang dari 1 per N. Terakhir, kita pilih nilai A sama dengan K dikurangi J. Dan nilai B sama dengan bilangan bulat terbesar K dikali alfa dikurangi bilangan bulat terbesar J dikali alfa. Saat kita substitusikan ke dalam persamaan, nilai mutlak A dikali alfa dikurangi B ternyata sama dengan selisih dari kedua bagian pecahan tadi, yang nilainya sudah terbukti kurang dari 1 per N. Dengan demikian, teorema aproksimasi Dirichlet terbukti benar. Agar lebih mudah dipahami, mari kita terapkan teorema Dirichlet ke dalam contoh angka pada contoh 1.6. Misalkan kita punya nilai alfa adalah akar 2, dan nilai N sama dengan 6. Target kita adalah menemukan bilangan bulat A dan B sehingga nilai mutlak dari A dikali akar 2 dikurangi B. Hasilnya lebih kecil dari 1 per 6, atau sekitar 0,166. Pertama, kita cari bagian pecahan atau sisa terkecil dari kelipatan akar 2, mulai dari 1 sampai 6. 1 dikali akar 2 hasilnya sekitar 1,414, sisanya 0,414. 2 dikali akar 2 hasilnya sekitar 2,828, sisanya 0,828. 3 dikali akar 2 hasilnya sekitar 4,243, sisanya 0,243. 4 dikali akar 2 hasilnya sekitar 5,657, sisanya 0,657. 5 dikali akar 2 hasilnya sekitar 7,071, sisanya 0,071. Dan 6 dikali akar 2 hasilnya sekitar 8,485, sisanya 0,485. Dari daftar tersebut, terlihat bahwa 5 dikali akar 2 memiliki sisa yang paling kecil, yaitu 0,071. Maka, kita bisa memilih nilai A dan B sebagai berikut, kita ambil A sama dengan 5. Karena nilai terdekat dari 7,071 adalah bilangan bulat 7, maka kita ambil B sama dengan 7. Terakhir, kita substitusikan ke dalam rumus. Nilai mutlak dari 5 dikali akar 2 dikurangi 7 adalah sekitar 0,071. Hasil ini jelas lebih kecil daripada 1 per 6 atau 0,166. Dengan demikian, terbukti bahwa untuk N sama dengan 6, kita berhasil menemukan pasangan bilangan bulat yang memenuhi syarat teorema Dirichlet. Sekarang kita berpindah ke topik swings atau barisan. Secara sederhana, barisan adalah sebuah daftar bilangan yang disusun secara berurutan. Mulai dari suku pertama, suku kedua, suku ketiga, hingga suku ke N. Ada dua jenis barisan dasar yang sering kita temui dalam matematika. Pertama, barisan geometri. Barisan ini terbentuk jika setiap suku diperoleh dengan mengalihkan suku sebelumnya dengan sebuah faktor pengali yang tetap, yang kita sebut sebagai rasio umum atau R, polanya dimulai dari A. Lalu A dikali R, A dikali R kuadrat, A dikali R pangkat 3, dan seterusnya. Di sini, A sebagai suku pertama dan R sebagai rasio adalah bilangan real. Kedua, barisan aritmatika. Berbeda dengan geometri, pada barisan aritmatika, setiap suku diperoleh dengan menambahkan sebuah nilai tetap ke suku sebelumnya. Nilai tetap ini kita sebut sebagai beda atau di, polanya adalah A. Lalu A ditambah D, A ditambah 2D, hingga A ditambah N dikali D di sini. A sebagai suku pertama dan D sebagai beda juga merupakan bilangan real. Memahami kedua pola ini sangat penting. Karena banyak deret bilangan dalam teori bilangan yang mengikuti salah satu dari kedua aturan dasar ini. Sekarang kita masuk ke konsep yang sangat menarik dalam teori bilangan, yaitu counters atau himpunan terhitung. Sebuah himpunan disebut countable jika memenuhi salah satu dari dua syarat berikut. Pertama, himpunan tersebut bersifat berhingga. Atau kedua, jika himpunan tersebut tak hingga. Namun elemen-elemennya bisa dipasangkan satu-satu dengan himpunan bilangan asli. Seperti yang terlihat pada ilustrasi. Kita bisa melabeli setiap anggota himpunan dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Sebaliknya, jika sebuah himpunan tidak bisa dipasangkan satu-satu dengan bilangan asli,
maka himpunan tersebut disebut sebagai uncountable atau tak terhitung. Selanjutnya, perhatikan teorema 1.4. Teorema ini menyatakan sebuah fakta yang luar biasa, yaitu meskipun jumlah bilangan rasional itu tak hingga dan kelihatannya sangat padat, kita tetap bisa menyusunnya dalam sebuah urutan seperti barisan. Hal ini membuktikan bahwa himpunan bilangan rasional bersifat countable atau tetap bisa dihitung. Ini menunjukkan bahwa ada berbagai tingkatan tak hingga dalam matematika. Dan bilangan rasional masuk ke dalam kategori yang bisa dipetakan secara berurutan. Terakhir, kita akan membedah bagaimana cara membuktikan bahwa bilangan rasional itu benar-benar bisa dihitung atau countable melalui teorema 1.4. Langkah pertama adalah membuat tabel 2 dimensi. Kita susun semua pecahan dalam baris dan kolom yang tidak terbatas. Misalnya, semua pecahan dengan penyebut 1 diletakkan di baris pertama, penyebut 2 di baris kedua, dan seterusnya. Pembilangnya mengikuti urutan bilangan bulat. Mulai dari 0, 1, negatif 1, 2, dan negatif 2. Langkah kedua, kita gunakan metode zigzag. Kita mulai menelusuri garis diagonal seperti yang ditunjukkan oleh tanda panah hijau di layar. Pola zigzag ini sangat penting karena menjamin bahwa setiap pecahan yang ada di dalam tabel, sejauh apapun posisinya, pasti akan terlewati dalam urutan barisan kita. Dalam perjalanan zigzag tadi, jika kita menemukan pecahan yang nilainya sama dengan yang sudah pernah kita list sebelumnya, kita lewatkan saja. Contohnya, pecahan 2/2 akan kita coret karena nilainya sama dengan 1/1 yang sudah muncul lebih dulu. Sebagai kesimpulan, karena kita memiliki metode sistematis untuk mendaftarkan semua pecahan ini, 1/1 tanpa ada yang terlewat, maka terbukti bahwa seluruh himpunan bilangan rasional bersifat countable atau terhitung. Itulah akhir dari materi kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa di pembahasan teori bilangan berikutnya.